ikhwan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terlebih dahulu pertama dan utama sekali tentunya kembali kita sama-sama memupuk rasa syukur kita atas nikmat, karunia dan hal-hal baik yang selalu Allah anugerahkan kepada kita. Dan seterusnya juga tentunya tak lupa salawat dan salam kita aturkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin telah lama rasanya kita masuk lebih dari 3 minggu jadwal kami setiap Seninnya itu mungkin selalu digantikan juga karena ada beberapa agenda yang setiap Seninnya membuat kami berhalangan hadir. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, kesempatan singkat insya Allah yang akan kami coba bagikan adalah sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan. Maka hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ibu sekalian. Maka pada hadis ini sebenarnya ada 3 pelajaran nanti yang akan kita coba ambil. Hadis dari Anas bin Malik dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis tersebut? Salatun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada halawatal iman. Mungkin kita semua ada yang sudah mendengar hadis kenapa? Jadi Rasulullah mengatakan ada 3 perkara yang mana ketika 3 hal itu ada pada setiap diri manusia, ada pada setiap diri kita, ada 3 hal pada diri kita, Bu. Maka Rasulullah mengatakan wajada halawatal iman. Maka insya Allah orang yang mendapatkan 3 hal ini maka ia akan merasakan manisnya iman. Nah, perlu kita pahami sebelum lebih lanjut, Bu. Ketika awak ini di bumi, Bu, awak pasti ditakdirkan untuk menjalani kehidupan kau dengan harapan awak akan masuk surga Allah. Awak nak punya pilihan, Bu. Awak kalau lah hidup dari pilihan selain meraih surga Allah, dan meraih surga Allah itu satu-satunya caranya Pak dengan beriman kepada Allah. Orang kafir itu tidak masuk surga. Orang yang tidak percaya ke Allah, tidak percaya ke Rasul tidak akan masuk surga. Kan itu hal yang kita yakini kan, Bu. Kini kok masalahnya. Nah, ada di antara awak suko na suko, tapaso ataupun dengan sukarela, awak harus menjadi orang yang beriman. Pilihan awak sih lainnya. Ada mungkin di antara awak yang kalau bisa menikmati ketaatan kepada Allah. Ada yang ketika nyola dilahirkan sebagai orang Islam, nyokan awak kadang di antara awak lahir sebagai Islam dan serta merta agama Islam ini adalah agama yang kita anut sejak kita dilahirkan. Akhirnya awak nak menemukan manisnya keimanan, bodoh. Awak lah menjalani kehidupan mengawal Islam ya deh. Awak ada belajar Islam. Akhirnya kita kehilangan rasa untuk merasakan manisnya taat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ada 3 hal yang kalau 3 hal ini bisa kita dapatkan, bisa kita tumbuhkan kembali, maka insya Allah kita akan menikmati keimanan kepada Allah. Maka kita akan menikmati rasa ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa 3 hal ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan oleh Rasulullah yang pertama, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, cara pertama untuk merasakan manisnya keimanan dan ketaatan kepada Allah itu adalah dengan mencintai Allah dan Rasulnya dan tidak meletakkan cinta kita itu lebih daripada selain kepada keduanya. Jadi cara pertama untuk merasakan manis iman itu, Bu, cintai Allah, cintai Rasul, maka insya Allah kita akan mendapatkan dan akan merasakan manisnya keimanan. Dan dikatakan dalam hadis ini, tidak boleh malataan cinta waktu, Bu, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya.
Nah, ini akan memunculkan pertanyaan, lalu bagaimana dengan cinta kepada orang tua? Bagaimana cinta terhadap pasangan kita, suami istri misalnya? Bagaimana dengan kecintaan kita terhadap anak-anak kita? Tentulah kita mencintai anak-anak kita. Tentulah kita mencintai orang tua kita dan keluarga-keluarga terdekat kita. Maka dalam hadis ini perlu kita pahami, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya menjelaskan hadis ini, Ibu, dimaksudkan cinta kepada Allah itu adalah tidak hanya sekedar omongan, oh ya aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Nah, tidak sekedar dengan ucapan saja, tapi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya bahwa yang dimaksudkan dengan cinta kepada Allah itu adalah dengan bitaati, dengan taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh yang Allah larangkan kepada kita, menjauhi hal-hal yang tidak Allah sukai. Dan bagaimana bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita ittiba'ur Rasul, mengikuti setiap tindak tanduk dan seluruh langkah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu tapaki, saudara. Dan diantara kita mungkin mengaku cinta kepada Rasul, sedangkan Rasul itu saya tak kenal loh. Awak tak pernah lebih jauh mendalami siapa itu Rasul kita. Awak tak pernah mungkin lebih tahu bagaimana sifat, sehingga pas disuruh cinta, ayo cintai Rasul. Awak mengaku cinta, tapi padahal awak, bagaimana mungkin kita bisa mencintai seseorang tanpa kita mengenal sosok tersebut? Maka mari Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala lebih kita kenal Rasulullah. Mungkin dari bacaan, awak pelajari baai di Rasulullah tuh, baai cinta Rasul tuh kawak, sehingga nantinya dengan awak paham Rasulullah sampai kan diceritakan aku sampai ke meninggal saya Pak, Rasulullah tuh yang inginnya adalah awak umat. Nah, begitu kecintaan Rasul, bagaimana mungkin kita tidak menjatuhkan cinta kita yang sebesar-besarnya kepada sosok yang bahkan ketika beliau hendak meninggalkan dunia ini pun yang beliau ingat, yang beliau khawatirkan adalah kita-kita ini. Maka yang pertama, kalau kita ingin merasakan manisnya iman itu adalah dengan meletakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua, Rasulullah menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mungkin kita mencintai seseorang, ini yang kedua ya Bu ya. Kalaupun nantinya kita mencintai seseorang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mencintai orang tersebut kecuali illa lillah. Kita tidak mencintai orang itu kecuali Allah mencintai itu karena Allah. Ini adalah kunci yang paling besar dalam kebahagiaan hidup di dunia. Yang pertama, awak tidak boleh meletakkan cinta selain kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, boleh mencintai orang lain, boleh mencintai ayah awak, boleh mencintai ibu awak, boleh mencintai pasangan awak, anak-anak awak, boleh. Tapi lakukanlah, letakkanlah cinta kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang akan menjadi kunci kebahagiaan. Ketika awak mencintai orang tua awak itu pastian cinta awak itu karena Allah. Tidak ada lain-lain loh. Jangan beko dalam pelajaran sehari-hari awak, berbakti lah ke orang tua tu. Jangan payah mengadakan awak, ibu tu lah 6 tahun, 9 tahun, 10 bulan, 9 bulan loh. 9 bulan 10 hari payah bersusah payah. Akhirnya si anak akan selalu beranggapan awak harus berbakti di orang tua tu lah susah mengadakan awak banyak penting kedua. Sehingga nantinya bahayanya Bu, ketika orang tua lah menjadi orang yang tua, lah tak bisa memberikan apa-apa secara materi ke anaknya, lalu anaknya hilang hormat di orang tua. Itu yang sering terjadi. Maka pastikan kita ajarkan kepada setiap diri kita tanamkan, ketika kita mencintai sesuatu itu, kita tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Mengapa kita mencintai anak kita? Awak mengadakan anak awak memberikan materi sebanyak-banyaknya ke anak awak karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena anak awak. Tentu rasa sayang sebagai orang tua adalah ditumbuhkan Bu. Dan ketika berpasangan juga demikian. Maka mencintai suami awak, maka mencintai istri awak, pastikan cinta awak itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya lagi sekali lagi Pak, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari tadi Bu, ketika menjelaskan hadis ini, indahnya cinta karena Allah itu apa? La yazidu bil birri. Kecintaan itu karena Allah itu tidak akan bertambah karena kebaikan yang kita berikan, dan juga tidak akan berkurang ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, itulah indah cinta karena Allah itu, karena banyak sering terjadi Bu, ketika orang itu memiliki keuntungan,
Ada hal yang baik, ada manfaat dari seseorang tuh Allah mungkin bisa berkawannya, Allah bisa menghormatinya. Tapi ketika orang telah mulai nak menarik ledo, orang telah mulai kurang materinya. Nah, kalau hal-hal yang duniawi yang kita dasarkan menjadi cinta kita, Pak, ketika hal duniawi itu telah hilang, maka besar kemungkinan cinta kita itu juga kan hilang. Maka benarlah Rasulullah ketika mengatakan, kalau hanya merasakan manisnya iman itu, yang kedua adalah pastikan ketika kita mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Kita tak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin meraih dan mendapatkan manisnya iman itu baca caranya, Bu. Wa an ya'uda wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqadu finnar. Hendaklah setiap kita itu benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kita benci untuk dicampakkan Allah ke dalam neraka. Bukankah Allah sudah mengatakan, Bu, dalam surah Al-Imran Allah katakan, kalian berada di tepi jurang dan Allah telah menyelamatkan kalian semua dengan hidayah. Awakku alhamdulillah, Bu, insyaallah sadaqallahu, Bu, Rasulullah menjamin kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawabun. Setiap dari anak Adam, setiap dari manusia itu pasti bersalah. Tidak ada di antara aku yang dari awal lahir itu tidak melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang lahir langsung taat. Sudah itu bebas dari dosa-dosa dan dosa. Allah pasti melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan besar maupun kecil, baik itu terhitung dosa ataupun hanya sekedar kesalahan yang tidak disengaja. Namun satu hal yang awak ketahui, Bu, alhamdulillah kalau misalnya awak punya masa lalu yang kelam, andai dahulu awak punya kemaksiatan yang besar, andai dari ketek mungkin awak sampai balik sampai umur bara gitu awak meninggalkan sholat misalnya. Tapi alhamdulillah setidaknya awak yang kubuat di masjid ini, Bu, adalah orang yang telah memiliki kesadaran penuh untuk taat kepada Allah. Maka pastikan sesuai dengan hadis Nabi ini, an yakrahu ay ya'uda fil kufri kama ya'uda ay yuqadu finnar. Hendaklah kita itu benci untuk melakukan perbuatan kemaksiatan dulu yang pernah kita lakukan, sebagaimana bencinya kita, sebagaimana tidak sukanya kita untuk tercampak ke dalam neraka Allah. Dan di antara insyaallah yang niat mencuba-cuba neraka itu neraka. Dan doa yang maksudnya dapat doa ke sehari 2 hari dan aku jumpa ke dalam. Maka sebagaimana kita tidak ingin dicampakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, hendaknya kita juga memproteksi diri kita, hendaknya kita juga menyadari kita tidak suka dicampakkan ke dalam neraka, kita tidak suka masuk ke dalam neraka, pastikan juga kita tidak menyukai untuk kembali kepada kemaksiatan yang mungkin dahulu pernah kita lakukan. Maka inilah 3 kunci kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam hadis yang berderajat sahih sekali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim di masing-masing kitab beliau. 3 hal tadi wajadah halawatul iman. Ketika 3 hal ini sudah ada pada setiap diri kita, insyaallah kita akan merasakan manisnya iman. Kami ulangi, yang pertama adalah dengan kita mencintai hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, kita tidak mencintai Allah selain daripada keduanya, dan kalaupun kita mencintainya, kita cintai orang-orang, kita cintai sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan pernah kembali lagi kepada dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan hidayah. Begitu juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, kan, Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau bolakkan lagi, jangan Engkau kembalikan lagi hati kami kepada kesesatan, padahal setelah Engkau selamatkan kami, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita dilindungi oleh Allah dari kembali kepada kemaksiatan tersebut, dan berhubung dengan dekatnya Ramadan yang sudah berada di hadapan mata kita. Maka nasallallahu taala, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban kami ini, dan tolong ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat ini. Wabillahi taufiq Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf tentunya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.